Jumpa lagi Jaga Tibu TV. Ya, ini adalah topik yang banyak banget dipertanyakan kepada kami setelah peluncurannya si S22 series ini. Dan kami akan mencoba menjawab ini dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Dan pertanyaannya adalah, apakah Samsung Galaxy S22 series ini lebih mantap yang Snapdragon atau yang Exynos 2200? Oke, sebelum kita mulai to the point, kita bahas dulu mengenai apa yang terjadi dengan Samsung seri S22 di Indonesia ini. Ya, Indonesia akhirnya memperoleh versi Snapdragon di dalam Samsung S series. Setelah bertahun-tahun seri S dan Note hadir di Indonesia dengan SoC atau chipset Exynos, akhirnya Samsung pakai Snapdragon di Indonesia. Tepatnya ini adalah Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Gen 1. Kami sempat menanyakan kepada Samsung Indonesia mengenai keputusan ini dan jawaban sederhananya adalah kurang lebih itu begini ya, karena permintaan pasar. Ya, netizen banyak sekali yang menyayangkan penggunaan chipset Exynos di seri flagship sebelumnya. Katanya yang dulu tuh nggak sebanding sama seri Snapdragon. Kami sendiri sebenarnya nggak mempermasalahkan ya chipset apa yang dipakai, akan tetapi sebenarnya kami berharap Samsung itu mengembangkan Exynos agar tidak terjadi dominasi pasar dan supaya optimalisasinya juga bisa lebih baik. Contoh yang baik sebenarnya adalah Huawei dengan SoC kirim mereka. Akan tetapi pasar sudah berteriak hingga bahkan mendukung petisi agar Samsung tuh pakai Snapdragon aja. Nah, akhirnya sekarang Samsung pakai Snapdragon karena sudah mendengarkan permintaan pasar. Dan netizen berteriak lagi. Teriakannya kurang lebih adalah, kenapa tidak pakai Exynos 2200? Kan ada GPU dengan teknologi AMD di situ. Bahkan ada yang menyesali kenapa Samsung Indonesia memberikan yang terburuk untuk Indonesia. Katanya Snapdragon tuh terkenal panasnya berlebihan dan Exynos 2200 tuh menjanjikan performa yang lebih baik. Lucunya, Samsung Indonesia membawa masuk versi Snapdragon itu karena permintaan netizen. Mungkin harusnya netizen yang mau komplain itu komentarnya dulu lebih jelas ya. Dulu harusnya bilangnya, saya mau chipset yang paling kencang, peduli amat tipenya atau brandnya apa. Jangan bilang minta Snapdragon kalau sekarang mintanya Exynos. Kan berubah-berubah pikiran terus gitu ya. Masalahnya perusahaan besar tuh kan nggak bisa mengubah keputusan secara mendadak. Semua melalui perencanaan, ada lobbying, kemudian pemesanan, kemudian ada nunggu produksinya, baru kemudian ada pengembangannya juga. Jadi keputusan pakai Snapdragon ini tidak terjadi di tahun 2022. Enggak. Pada dasarnya sejauh ini ya, Eropa termasuk Inggris itu akan menerima unit Samsung S22 series dengan Exynos 2200. Negara yang lainnya itu akan pakai Snapdragon 8 Gen 1. Kemungkinan ada beberapa negara yang memperoleh kedua varian sekaligus. Tentunya ini bisa berubah ya, tapi pada awalnya kira-kira seperti itu pembagiannya. Oke, terlepas dari itu semua, sekarang kami sudah memegang beberapa unit Samsung Galaxy S22. Tepatnya ada S22 Ultra dengan RAM 12GB, S22 Ultra dengan RAM 8GB, dan S22 yang kecil yang RAM-nya 8GB juga. Dan sudah ada beberapa reviewer Eropa yang memposting skor dari Samsung Galaxy Ultra dengan RAM 12GB yang tentunya menggunakan Exynos 2200. Jadi kami akan membandingkan 3 unit yang kami pegang yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan yang pakai Exynos 2200 yang skornya sudah diposting dari para reviewer Eropa. Tentunya kita juga akan mengikut sertakan beberapa skor dari SoC flagship yang pernah kita uji. Sebelum kita masuk ke dalam tabel benchmarknya ya, saya mau memperlihatkan dulu pengujian suhu sementara yang kami lakukan terhadap si S22 Ultra. Kita running Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps selama 30 menit dan bisa lihat suhu permukaannya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Sebagai pembanding itu ada S21 Ultra dengan Exynos 2100 di sisi atas ya. Jadi bisa dilihat baik sisi depan maupun sisi belakang dari S22 Ultra versi Indonesia ini, titik terpanasnya itu hanya di kisaran 39 sampai 40-an derajat Celcius aja. Ini bukan demam ya jadinya ya, aman normal ini ya. Sementara di sisi lainnya suhu terjaga cukup aman ya, kalau jauh dari titik terpanas itu ya di 30-an derajat Celcius aja, nggak merata di 40 gitu. Jadi bisa lihat ya, si S22 Ultra pakai Snapdragon 8 Gen 1 main Genshin Impact dengan settingan tinggi setengah jam aja masih aman.
Oke, kita langsung masuk ke dalam benchmark yang kita janjikan dari awal ya. Mari kita mulai dari Geekbench 5 dulu. Ini adalah pengujian core CPU dari SoC atau dari chipset yang digunakan. Pengujian single core ini akan berkorelasi dengan performa membuka aplikasi dan kesigapan dalam penggunaan sehari-hari. Kita bisa lihat bahwa 3 smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang kita tes ini berada di puncak performa tertinggi. Sementara S22 Ultra dengan Exynos 2200 itu terlihat menyuguhkan skor yang nggak jauh beda, tetap tinggi sih sebetulnya ya. Lalu kita beralih ke Geekbench 5 Multicore. Pengujian ini mewakili performa multitasking untuk aplikasi yang bisa pakai multicore dalam proses kerjanya. Terlihat bahwa S22 Ultra dengan Snapdragon 8 Gen 1 versi RAM 12GB, wah ada di atas nih, bertengger di atas. Sementara itu S22 Ultra dengan Exynos tampaknya agak tertinggal di sini ya. Ya saya tahu pernah ada skor yang menunjukkan bahwa Snapdragon itu kalah di sini, tapi kami menguji dengan unit kami sendiri hasilnya kok beda ya, nggak sesuai di suhu ruangan biasa loh ya. Oke, sekarang mari kita beralih ke pengujian GPU. Ada 2 aplikasi yang dipakai di sini yaitu GFX Bench dan 3D Mark. Dengan GFX Bench Car Chase Off Screen terlihat bahwa GPU dari Snapdragon 8 Gen 1 ini yang ada dalam S22 series ini terlalu perkasa ya kayaknya ya. Peningkatan performa yang tinggi memang dilakukan Qualcomm di sini. Sementara terlihat bahwa Exynos 2200 bersengketa dengan Snapdragon 888 dan 888 Plus. Ini adalah peningkatan yang cukup baik mengingat Exynos 2100 pendahulunya itu mengalami kesulitan untuk bersaing dengan Snapdragon 888. Benar nggak? Lalu kita lihat 3D Mark Wildlife Best Score. Lagi-lagi terlihat bahwa S22 series dengan Snapdragon 8 Gen 1 itu ada di atas. Tapi di sini menarik ya melihat bahwa GPU-nya si Exynos 2200 ini bisa melampaui Snapdragon 888 dan bahkan 888 Plus. Jadi terlihat ada kemajuan signifikan di sini bagi Exynos. Dan terakhir mari kita lihat compound test yang biasa dicari-cari kalian, Antutu 92.9. Di sini kita bisa lihat bahwa keempat S22 series yang kami peroleh skornya ini bertengger di atas empat-empatnya. Iya, tetap unggul ya Snapdragon-nya. Nah, tapi hal yang menarik di sini pasti banyak yang nanya, mana itu skor Antutu 1 juta yang katanya bisa didapatkan dengan Snapdragon 8 Gen 1? Sepertinya nih, Samsung menjaga supaya S22 Ultra ini tidak terlalu panas dengan menahan sedikit performa Snapdragon 8 Gen 1-nya. Lalu muncul pertanyaan di kami, bagaimana kalau kita dinginkan? Oke, kita masukin ke kulkas beberapa saat ya. Lalu kita mengeluarkannya lagi setelah dia sudah dingin dan menjalankan Antutu 9 di luar kulkas. Ya, di sini kita bisa meroleh skor di atas 1 juta. Tentunya kalau benchmarknya di dalam kulkas doang terus-menerus mungkin lebih tinggi lagi ya skornya ya. Sudahlah, yang penting metode ini sudah cukup mewakili lah harusnya ya. Ya kalau kalian ada di daerah yang musim dingin gitu ya mungkin ini bisa terjadi sehari-hari. Oke, jadi gimana? Tampaknya Indonesia sudah memperoleh SoC yang lebih mantap ya. Seharusnya nggak ada protes soal penggunaan Snapdragon 8 Gen 1 di sini. Oh ya, ada yang bilang bahwa sebagai fans AMD pengennya bisa nyobain GPU AMD di dalam Exynos 2200. Sebentar, fans AMD. Oke, tahu nggak kalian bahwa di tahun 2009 AMD menjual divisi handheld graphics-nya? Ya, divisi grafis untuk smartphone. Kemana? Ke Qualcomm. Ya, ini adalah divisi GPU untuk arsitektur ARM, ya. Itu sebabnya diambil sama Qualcomm. Dan sadarkah kalian bahwa GPU di Snapdragon itu namanya Adreno? Ya, coba deh dibalik-balik itu huruf-hurufnya jadi GPU apa namanya? Ya, Adreno adalah anagram dari Radeon. GPU Snapdragon ini adalah hasil karya dari tim Imagion yang tadinya bermarkas di AMD yang 2009 dipindahkan ke Qualcomm itu. Jadi ya jangan kecewa ya. Menurut kami untuk sekarang pemilihan SoC Snapdragon 8 Gen 1 ini sudah baik. Akan tetapi kami tetap berharap agar Samsung tetap mengembangkan Exynos-nya agar bisa bersaing atau bahkan bisa mengalahkan SoC-SoC yang lainnya. Tentunya supaya tidak terjadi monopoli pasar ya untuk SoC. Makin banyak pilihan, produsen akan makin gencar mengembangkan produknya dan harga akan terus bersaing. Yang diuntungkan siapa? Kita sebagai konsumennya tentunya. Oh ya, saat ini kami masih dalam proses mengolah full review di S22 series ini. Sabar ya, banyak banget yang harus dipertimbangkan dan diuji. Smartphone ini kebanyakan fiturnya. Nah oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi smartphone kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan dan review berikutnya. Saya Dirvan, Jaga TV TV.